Kenapa ada orang-orang yang begitu sulit untuk mengampuni? Kenapa ada orang-orang yang begitu tidak mau untuk mengampuni dan melepaskan pengampunan? Memang ada banyak kepedihan yang diakibatkan memang tidak begitu mudah untuk diomong dengan satu kata maaf kemudian bisa hilang begitu saja. Tapi ada beberapa pengertian yang memang salah yang dimiliki oleh banyak orang sehingga mereka begitu sulit sekali untuk mengampuni. Ada orang yang mengatakan mengampuni berarti harus melupakan. Aku sudah coba mengampuni Bu, tapi kok tidak bisa lupa sampai saat ini. Karena pengertian ini akhirnya dia pun frustrasi. Akhirnya dia pun marah dengan dirinya sendiri. Aku sudah coba mengampuni, tapi kok selalu ingat dan selalu ingat. Mengampuni memang bukan berarti melupakan. Bukan. Ketika kita mengampuni tidak berarti kita akan melupakan peristiwa itu. Tidak. Kenapa? Karena kita bukan hilang ingatan. Kita masih ingat peristiwa itu real, itu pernah terjadi. Itu sudah menjadi bagian dalam hidup kita. Kita tidak lupa, tidak bisa lupa. Sampai seumur hidup pun mungkin kita tidak akan lupa. Jadi ketika kita mengampuni bukan berarti kita pasti lupa dengan peristiwa itu. Sehingga kalau orang berpikir sepertinya akhirnya dia menjadi frustrasi dan marah dengan dirinya sendiri. Kenapa aku kok nggak bisa lupa? Mengampuni bukan berarti melupakan. Tapi ketika kita bisa mengampuni seseorang, itu mungkin dengan berjalannya waktu, ingatan itu mungkin tidak akan datang sesering mungkin. Atau ketika ingatan itu datang, itu mungkin tidak membawa sakit hati yang terlalu dalam. Seperti sebagaimana kita belum mengampuni. Jadi mengampuni bukan berarti melupakan. Atau ada orang yang bilang, kalau mengampuni berarti tidak akan sakit hati lagi. Itu juga adalah salah. Tidak, luka itu tetap ada. Tapi dengan berjalannya waktu mungkin luka itu tidak akan menyakitkan seperti dulu lagi. Ketika kita tetap konsisten dengan pengampunan kita, ketika kita tetap berpegang teguh, aku mengampuni. Ketika itu datang lagi, aku sudah mengampuni. Ketika luka itu ingatan itu datang lagi, aku mengampuni. Dan ketika kita terus konsisten dengan pengampunan kita, lambat laun, dengan pertolongan Roh Kudus, luka itu tidak akan menyakitkan lagi. Tapi bukan berarti pada saat kita mengampuni langsung luka itu akan hilang tanpa bekas seperti uap. Sehingga ketika kita sadar ini, kita tidak akan menjadi frustrasi dan marah dengan diri sendiri. Atau ada orang yang sulit mengampuni karena mereka berpikir, kalau aku harus mengampuni berarti aku harus berdamai dengan orang itu. Bisa iya, bisa tidak. Memang kadang ada pengampunan yang membawa perdamaian antara kedua belah pihak yang bermusuhan. Tapi tidak selalu harus seperti itu. Kalau orang itu sudah meninggal, bagaimana kita berdamai dengan orang yang sudah meninggal? Atau orang itu sudah tidak tahu di mana, kita pun tidak pernah bertemu, tapi dia pernah hadir dalam hidup kita dan menyakiti kita, tapi saat itu pun kita nggak tahu dia ada di mana sekarang. Seringkali memang pengampunan tidak harus berakhir dengan perdamaian kedua belah pihak. Tapi lebih berarti adalah kita berdamai dengan diri kita sendiri. Kita berdamai dengan Tuhan kita. Dan kita komitmen bahwa orang ini tidak lagi mengganggu hidupku. Bahwa masalah ini tidak boleh lagi mengganggu hidupku. Tidak harus aku harus berdamai dengan orang itu. Atau kita mungkin baik dengan orang itu tapi tidak harus lagi menjadi seperti teman baik. Ada orang yang bilang, kalau aku harus berdamai, bagaimana Bu? Dia sudah menyakiti terlalu dalam dan aku harus berbaikan lagi dengan dia. Tidak berarti ketika kita mengampuni seseorang, kita harus menjadi akrab dengan orang itu. Jadi kalau kita mengertinya akan menolong kita untuk bisa melepaskan pengampunan dengan lebih mudah. Atau ada orang yang mengatakan, kalau aku mengampuni berarti kan sepertinya masalah itu enteng. Sepertinya masalah itu tidak besar. Padahal ini masalah terlalu besar dan sangat besar. Kalau aku mengampuni sepertinya aku menganggap orang itu tidak bersalah. Tidak juga seperti itu. Apa yang salah tetap salah. Apa yang jahat tetap jahat. Tetap. Ketika kita mengampuni tidak berarti kita membenarkan perbuatan salah orang lain. Ketika kita mengampuni tidak berarti kita menganggap masalah yang sangat besar itu menjadi enteng. Dan kita merasa, oh tidak apa-apa makanya aku ampuni. Ketika kita mengampuni, kita sadar bahwa memang ini adalah masalah berat. Ini masalah besar. Tapi aku mau mengampuni. Kenapa? Karena aku tidak mau lagi orang ini mengganggu hidupku. Aku tidak mau lagi masalah ini mengganggu hidupku dan merebut kebahagiaanku. Ini memang masalah besar. Atau yang paling berat yang seringkali orang begitu sulit untuk mengampuni adalah ketika aku mengampuni berarti aku harus membebaskan orang itu dari kesalahan. Dia terlalu jahat. Luka yang ditimbulkan terlalu dalam, tidak bisa sembuh. Kok enak ampuni begitu aja, dia lepas. Kok enak. Jadi kita berusaha dengan kita tidak mengampuni orang itu, kita berusaha untuk menghukum dia. Padahal mungkin kita memang tidak bisa melakukan apa-apa.
Nah, apa yang kita bisa lakukan menghukum dia? Tapi setidaknya kita berpikir, yang membuat hati kita terhibur sedikit, kita berusaha menghukum orang itu dalam pikiran kita. Dalam pikiran kita merancang segala sesuatu untuk menjatuhkan orang itu. Kita lontarkan sumpah serapah, kutuk, segala macam dendam kesumat, semua omongan yang jelek kita lontarkan ke orang itu dalam pikiran kita. Bahkan kita merancang segala malapetaka yang mungkin bisa terjadi menimpa orang itu, dan kita terhibur. Wah, kalau dia begini enak ya. Wah, kalau dia jadi begini kapok ya. Jadi kita berusaha merancang segala macam kejahatan, segala macam dendam yang kita bisa lakukan dalam pikiran kita untuk menghukum orang itu. Tapi masalahnya saudaraku, yang terhukum bukan orang itu, tapi kita menghukum diri kita sendiri dengan pikiran kita. Kita sudah hidup di masa ini, tapi kita terus mengikat orang itu dan kita terus mau hidup di masa lalu. Kita terus dengan pikiran kita paksa orang itu untuk datang dalam kehidupan kita. Padahal dia pun sudah pergi jauh. Kita terus hidup dalam penjara masa lalu, padahal kita sudah bebas. Orang seperti ini adalah seseorang yang dengan sengaja mengunci dirinya dalam suatu apartemen yang kecil, dan dia tidak mau keluar rumah selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Sedangkan kuncinya ada di mana? Ada di kantongnya sendiri. Bukan di kantongnya orang lain. Bukan harus orang lain yang buka pintu itu supaya dia keluar, bukan. Tapi dia sendiri sengaja menyimpan kunci itu dan dia tidak mau keluar. Padahal keluar begitu indah, ada begitu banyak hal yang dia bisa lakukan. Ada begitu banyak harapan, ada begitu banyak sukacita, ada begitu banyak kegembiraan di luar. Tapi dia mengunci dirinya dalam apartemen dan tidak mau keluar.